Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu pembuatan sistem pakar diagnosa penyakit kulit menggunakan metode forward chaining berbasis web pada Rumah Sakit Sentra Medika. Kami dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indah Prasta PGRI. Untuk anggota kelompoknya itu ada dengan saya sendiri, Dinda Putri Ningrum, yang bertugas untuk membuat video presentasi, aplikasi, PowerPoint, dan membuat flowcard-nya. Kemudian ada teman saya, yaitu Andri Sukmawijaya, yang bertugas untuk membuat makalah dan poster. Apa sih forward chaining? Forward chaining adalah metode inferensi sistem pakar yang bekerja dari fakta menuju kesimpulan. Prinsip kerjanya yaitu jika semua kondisi atau gejala terpenuhi, maka kesimpulan penyakit benar. Cara kerjanya: pertama, input gejala dari pasien. Kedua, cocokkan dengan aturan dalam berbasis pengetahuan. Ketiga, jika semua gejala dalam aturan terpenuhi, maka diagnosis penyakit. Kemudian, tampilkan hasil dengan saran penanganan. Alasan kami memilih forward chaining yang pertama adalah dengan sesuai dengan proses diagnosa medis, yaitu dokter mulai dari gejala menuju diagnosis. Yang kedua adalah mirip dengan cara berpikir dokter spesialis kulit. Yang kedua adalah mudah diimplementasikan, yaitu logika sederhananya, seperti if, then, rows. Yang kedua adalah tidak memerlukan algoritma kompleks. Yang ketiga cocok untuk aplikasi web ringan. Kemudian, selanjutnya adalah transparan dan dapat dipahami. Yang pertama adalah aturan dapat dilihat di menu basis pengetahuan. Yang kedua adalah user memahami proses diagnosa. Yang ketiga adalah mudah untuk ditambahkan aturan baru. Selanjutnya, cepat dan efisien. Yang pertama adalah proses matching gejala langsung. Yang kedua, hasil diagnosa instan. Yang ketiga adalah cocok untuk diagnosa awal. Oke, pada slide ini kami ingin menampilkan diagram alur atau flowchart dari sistem pakar diagnosa penyakit kulit yang telah kami rancang. Alur sistem dimulai ketika pengguna mengakses aplikasi. Yang pertama, pengguna akan masuk ke halaman login atau register. Kemudian jika data login valid, sistem akan membuat sesi dan mengarahkan pengguna ke halaman utama aplikasi dengan sidebar navigasi. Jika login gagal, sistem akan menampilkan pesan error. Setelah masuk, pengguna memiliki 3 pilihan utama di sidebar. Yang pertama adalah menu diagnosa. Pengguna dapat menginput data pasien, memilih gejala yang dialami, lalu sistem akan menjalankan metode forward chaining untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan basis pengetahuan, hasil diagnosa dapat disimpan ke dalam local storage atau dicetak dalam bentuk PDF. Yang kedua adalah menu laporan. Pengguna dapat melihat daftar riwayat diagnosa yang disimpan dari sisi sini. Pengguna dapat melihat detail, mencetak, atau menghapus riwayat. Yang ketiga, di sini ada menu basis pengetahuan, yaitu pengguna dapat melihat tabel aturan yang digunakan untuk mendiagnosa. Terakhir, jika pengguna memilih logout, sesi akan dihapus dan pengguna akan kembali ke halaman login. Dengan alur seperti ini, sistem menjadi lebih struktur, interaktif, dan mudah digunakan oleh pengguna akhir. Oke, poster ini kami buat dengan tujuan utama untuk memvisualisasikan mekanisme inti dari sistem pakar kami, yaitu metode forward chaining dalam bentuk yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh semua pihak, baik pengguna akhir maupun pengembang sistem. Pertama, poster ini menunjukkan struktur logika diagnosis dari awal hingga akhir. Di bagian atas ini kami cantumkan 10 gejala atau premis yang menjadi input pengguna, seperti kulit kemerahan, gatal intens, atau muncul bintik berisi cairan. Kemudian di bagian tengah ini kami tampilkan 7 aturan pengetahuan yang menjadi otak sistem. Setiap aturan menghubungkan kombinasi gejala tertentu dengan satu penyakit kulit, misalnya if G1, NG3, NG5, then P1. Yang berarti, jika pasien mengalami kulit kemerahan, gatal intens, dan rasa panas, maka sistem akan mendiagnosa dermatitis kontak. Selanjutnya, poster ini juga memetakan alur proses diagnosis secara visual. Dari kiri ke kanan, terlihat bagaimana sistem mulai dari gejala yang dipilih, kemudian mencocokkan dengan aturan yang tersedia, dan akhirnya sampai pada kesimpulan diagnosis. Diagram sederhana di bagian bawah poster menggambarkan proses pencocokan ini dalam bentuk blok yang terhubung. Selain sebagai alat bantu presentasi, posternya juga berfungsi sebagai dokumentasi visual dari basis pengetahuan sistem. Dengan melihat poster, siapapun dapat memahami nih bagaimana keputusan diagnosa dihasilkan, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap sistem yang kami bangun. Dengan demikian, poster ini bukan hanya sekedar hiasan, melainkan alat komunikasi teknis yang efektif untuk menjelaskan kompleksitas sistem pakar kami dengan cara sederhana dan informatif. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan hasil aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi diagnosa penyakit kulit. Di sini ada tampilan login dan ada tampilan dashboardnya.
Saya akan menjelaskan lebih lanjut secara fitur dan secara keseluruhan aplikasinya. Pertama, sistem login yang sederhana, yaitu pengguna bisa mendaftar atau login dengan email. Setelah login, kita akan masuk ke dashboard yang menampilkan statistik total diagnosa, yaitu 7 penyakit yang bisa dideteksi, 10 gejala yang tersedia, dan 7 aturan diagnosa yang kami implementasikan sesuai poster kami tadi. Sekarang, fitur utama yaitu diagnosa. Di sini kita bisa mengisi data pasien, misalnya Dinda, itu berapa umurnya, terus jenis kelaminnya, dan memilih gejala yang dialaminya. Aplikasi ini kami memiliki 10 gejala yang sesuai dengan poster kami, mulai dari kulit kemerahan, gagal intens, hingga muncul nanah. Contohnya misalnya Pak mengalami gejala kulit kemerahan, terus gagal intens dan rasa panas. Oke, setelah memilih gejala, kita akan jalankan diagnosa. Kemudian sistem akan bekerja dengan metode forward chaining, yaitu mencocokkan gejala yang dipilih dengan aturan-aturan yang ada. Dalam kasus ini, karena ada aturan if G1 dan G2 dan G5 dan P1, sistem akan mendiagnosa diagnosis kontak. Nih, contohnya seperti ini. Kemudian ada hasil diagnosanya, yaitu ditampilkan dengan lengkap dari nama penyakit, deskripsi, tingkat keparahan, dan saran penanganan. Sistem juga menunjukkan tingkat keyakinan diagnosa berdasarkan pencocokan gejala. Fitur penyimpanannya, hasil diagnosa ini bisa disimpan untuk arsip medis. Terus semua diagnosa yang disimpan bisa dilihat nih di menu laporan, nih di sini, lengkap dengan tanggal dan detailnya. Kemudian ada di sini ada fitur pencetakan. Kita bisa memilih mencetak hasil diagnosa dalam format PDF lebih profesional yang bisa dibawa ke dokter. Bahkan semua laporan bisa diekspor nih sebagai atau sekaligus sebagai PDF. Kemudian ada basis pengetahuan, yaitu terbuka untuk dilihat siapa saja. Di sini terlihat semua aturan yang kami gunakan sehingga transparan dan bisa diverifikasi. Sistem ini praktis dan cepat dan akurat, hanya dalam beberapa detik aja. Tadi udah kita kasih contoh kan gimana kecepatan yang telah kami gunakan, kecepatan aplikasi yang telah kami buat. Kemudian pengguna bisa mendapatkan diagnosa awal berdasarkan aturan medis yang valid, yang cocok digunakan sebagai alat bantu sebelum berkonsultasi ke dokter. Oke, secara teknis aplikasi yang telah kami buat ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript yang menggunakan tambahan bootstrap untuk tampilan dan menyimpan data secara lokal browser pengguna. Oke, sebagai penutup presentasi kami ingin menyimpulkan bahwa aplikasi sistem pakar yang telah kami buat ini bukan hanya sekedar proyek akademis, melainkan sebuah solusi teknologi yang memiliki manfaat nyata. Pertama, aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat bantu diagnosa awal bagi masyarakat awam yang mengalami masalah kulit. Yang kedua, sistem ini juga dapat digunakan oleh tenaga medis atau klinik kecil yang sebagai alat screening pendukung yang mempercepat proses anamnesis awal. Yang ketiga, aplikasi ini juga dapat ada fitur penyimpanan riwayat diagnosa dan bisa diekspor ke PDF. Keempat, dengan antarmuka, intuitif, dan dapat diakses melalui browser, aplikasi ini jadi lebih mudah digunakan sebagai perangkat tanpa perlu instalasasi khusus. Kedepannya yang kami harapkan adalah aplikasi ini dapat terus dikembangkan, baik dengan penambahan aturan diagnosis yang lebih kompresif, integrasi, dan konsultasi telemedis gitu. Dengan demikian, aplikasi ini juga bukan hanya untuk penyedia diagnosa secara cepat, tetapi juga mendorong kesadaran akan kesehatan kulit dan akses informasi kesehatan yang lebih terbuka. Sekian presentasi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.